segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya Engkau melawat setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Engkau mencurahkan berkat-berkat yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat persekutuan yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hati pikiran kami, biar kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh pulang dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami percaya kami akan pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami akan pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur daripada-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, biar apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya boleh tertanam dalam setiap hati kami, di hati yang subur, sehingga hidup kami berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami mau terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan setiap kita yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Buat saudara-saudara yang ibadah online di rumah, shalom, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Senang sekali pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Saya hari ini dapat kesempatan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan buat setiap kita. Itu membuat hati saya bersukacita. Amin, haleluya. Dan terima kasih kepada setiap petugas pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Buat tim Praise and Worship, buat tim multimedia, buat tim penerima tamu dan yang lain-lain. Tuhan memberkati setiap jerih lelah saudara-saudara. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang pernah sia-sia. Amin. Saya percaya kita pasti menabur. Haleluya. Dan pagi hari ini juga saya ingin menyambut untuk drummer kita. Karena hari ini ibadah kita luar biasa. Karena kita pagi hari ini kedatangan drummer diimpor. Emang sapi diimpor? Enggak. Diimpor dari Semarang, saudara-saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Om Gayo. Haleluya. Luar biasa. Nah, buat semua Tuhan yang mungkin ini siapa ini orang ya? Kok kayaknya luar biasa banget? Ya memang luar biasa. Ya Om Gayo ini dulu
pernah bersama kami di keluarga Pastori, tinggal sejak dari muda sampai ya mungkin SMA ya. Dan puji Tuhan setelah lama nggak bertemu, ya dia sekarang hari ini ada di tengah-tengah kita, melayani kita dalam drum. Jadi kalau tadi saudara-saudara sampai joget-joget, nah itu gara-gara tabungannya dia itu. Ya, puji Tuhan kita diberkati dengan permainan drumnya Om Gayo. Ya dulu Ibu Gembala selalu ingatkan, dulu dia yang antar jemput saya. Ya, waktu saya masih SD, saya masih SMP, SMA. Loh, enggak ya. Waktu saya masih SD, Om Gayo yang jemput saya. Tapi saya agak kasihan sama Om Gayo. Kenapa? Sebab dari saya kecil, dari sebelum dia menikah, dari sebelum dia masuk usia kerja, saya sudah panggil dia Om. Ya, jadi nggak tahu itu bebannya berapa lama. Saya masih muda, saya masih SMA, saya masih sekolah, sudah dipanggil Om. Tapi bersyukur hari ini kita semua diberkati melalui pelayanannya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat datang Om Gayo. Terima kasih. Semoga nggak kapok melayani di tempat ini. Melayani next, bisa melayani lebih lagi ya. Amin. Sering-sering aja. Dan hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan buat kita semua dengan judul Mengalami Damai Sejahtera. Sama-sama katakan sama saya, mengalami damai sejahtera. Haleluya. Yang di rumah, mengalami damai sejahtera. Yang di rumah, ya. Ini gak enak kalau ibadah online memang. Yang di rumah mengalami damai sejahtera. Kita nggak tahu yang di rumah itu ngomong apa enggak gitu ya kan. Tapi kalau sudah datang konser, mengalami damai sejahtera. Nah ini enak, ini enak. Ya karena bisa dengar saudara-saudara. Amin. Nah mari kita buka ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan buat saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Nah, saya percaya bahwa damai sejahtera yang dialami oleh orang-orang dunia dengan kita orang percaya itu berbeda. Orang dunia tidak mengalami damai sejahtera, tetapi orang dunia cuma mengalami sampai yang namanya kepada kebahagiaan. Dan saya sangat percaya bahwa damai sejahtera dan kebahagiaan itu berbeda. Mengapa berbeda? Yang saya catat demikian. Karena kebahagiaan itu datang atau muncul bukan dari dalam diri kita, tetapi kebahagiaan itu muncul dari luar diri kita. Ya? Halo, selamat pagi. Ada orang? Amin. Ngerti? Haleluya. Artinya multitafsir. Ya, enggak. Saya mesti yakin dan percaya. Saya ulangi. Kebahagiaan berbeda dengan orang percaya. Mengapa? Karena kebahagiaan adalah sesuatu perasaan yang muncul bukan dari dalam diri kita, tetapi dari luar. Saya kasih contoh. Seumpama bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kalau menerima pujian dari orang, dipuji, wah, kamu makin hebat. Wah, bapak makin luar biasa. Wah, ibu-ibu makin cantik.
Apa yang terjadi? Ada kebahagiaan. Kalau kita mau beli barang yang baru, mungkin bapak-bapak di sini beliin istrinya mobil baru. Mungkin anak-anak di sini dapat HP baru, laptop baru. Itu semua mendatangkan kebahagiaan. Mengapa? Karena itu kebahagiaan muncul, kebahagiaan timbul dari luar, hal-hal eksternal. Tetapi orang percaya berbeda. Orang percaya mengalami damai sejahtera bukan karena hal-hal yang dari luar. Sebab Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Artinya apa? Artinya orang Kristen damai sejahtera itu bukan berasal dari luar, tetapi damai sejahtera orang Kristen itu berasal dari Tuhan yang muncul dalam diri kita sendiri. Amin. Saya lihat muka-muka saudara pagi hari ini kayak orang tegang semua. Haleluya. Ya. Gak ada setan kan? Saya bingung. Kalau ada setan, saya turun aja. Enggak ya. Bercanda saudara-saudara. Nah, saudara-saudara perhatikan bahwa damai sejahtera itu lebih daripada kebahagiaan. Hanya orang-orang percaya, hanya orang-orang Kristen yang sanggup merasakan damai sejahtera. Ya. Dunia ini hanya memberikan kebahagiaan, bukan damai sejahtera. Dan kita tahu, kebahagiaan gak pernah bisa buat kita damai sejahtera. Ada berapa banyak orang yang hidupnya bahagia, rumahnya mewah, rumahnya banyak, tanahnya banyak, mobilnya banyak, motornya banyak, istrinya banyak. Haleluya. Amin. Waduh. Yang amin ini korban atau pelaku? Enggak ya. Istrinya banyak, saudara-saudara. Jangan sampai hari ini di tempat ini punya istri banyak. Istri cukup? Satu. Amin. Haleluya. Nah, kembali lagi. Saya mau katakan ada berapa banyak orang punya segala-galanya dalam hidup ini, tapi apa yang terjadi? Enggak bahagia. Kemarin malam saya mendengar sebuah khotbah YouTube. Ada seorang hamba Tuhan yang bercerita. Ini hamba Tuhan dari Jakarta. Dia punya teman, orang yang sangat kaya. Kayanya luar biasa. Dia berkata, teman baiknya ini, teman hamba Tuhan ini punya rumah di Pondok Indah. Saudara-saudara kalau tahu, di Pondok Indah itu daerahnya orang elit, orang super kaya, rata-rata ada di situ semua. Dan si hamba Tuhan ini berkata, orang kaya ini luas rumahnya 1,3 hektar, luas sekali. Itu wisma atau rumah saya juga kurang tahu. Ya, gede. Ada kolam renang, ada perkebunannya. Maksudnya ada pohon-pohonnya, pohon rambutan, pohon nangka, pohon jambu, pohon belimbing, semuanya ada di situ. Bukan cuma itu, rumahnya ada kamar, 6 kamar. Dan hamba Tuhan itu berkata, mungkin 1 kamar aja luasnya 6 kali 8. Gede. Luas sekali. Ada kolam renangnya juga. Nah, satu malam hamba Tuhan ini pergi ke rumah om ini. Dia di rumah itu sendirian. Ya, hanya sama beberapa pembantu yang mengurus kehidupan rumah tangga omnya. Omnya ini gak punya siapa-siapa. Nah, waktu itu satu malam pendeta ini mampir ke rumah om ini. Di rumah om ini, di depan kolam renang, tiba-tiba muncul sesuatu binatang kayak biawak. Ya, saudara, karena saking luasnya rumahnya, ya, sampai ada biawak masuk rumah, saudara-saudara. Ya, gede banget. Nah, waktu di kolam renang itu selesai biawak disingkirkan, tiba-tiba om ini masuk ke rumah. Lalu dia mengambil sebuah kardus. Ya, saya nggak ngerti kardus itu segede apa. Tapi yang pasti hamba Tuhan itu berkata,
tiba-tiba si om ini marah-marah. Kemudian om ini mulai memukul-mukul kardus itu. Dipukul lagi. Pendetanya bingung, ini om kenapa? Kayak stres. Ya kan? Lalu om itu mulai berkata, apa yang dia katakan? Dia berkata, saya punya ini, semuanya gak bikin saya bahagia. Saya punya ini Pak, saya gak damai sejahtera. Saudara tahu kardus yang dipukul itu isinya apa? Botol aqua? Bukan. Yang dipukul-pukul isinya surat tanah. Ya, jadi surat tanahnya itu banyak, saudara-saudara. Surat tanahnya itu banyak banget. Sampai pendetanya ngomong begini, seandainya aja habis dipukul, dilempar 5 lembar, lumayan kan? Apalagi Jakarta, dipukul orangnya malah dilempar 5 lembar, dia bisa ambil, lumayan bawa pulang. Tapi ini orang punya bertumpuk-tumpuk surat tanah, tapi dia bilang dia nggak bahagia. Nah, orang ini benar-benar diberkati Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya katakan tadi, kebahagiaan berbeda dengan damai sejahtera. Mengapa? Karena kebahagiaan di dunia ini gak bisa didapatkan dari Tuhan. Ya. Maksudnya begini, saudara. Kebahagiaan berbeda karena hanya damai sejahtera yang bisa membuat kita puas. Amin. Kalau kita punya banyak uang, punya banyak rumah, banyak tanah, kita belum tentu damai sejahtera. Memang mungkin kita bahagia, tetapi kita belum tentu damai sejahtera. Sebab kita sama-sama tahu damai sejahtera hanya didapat dari Tuhan, yang Tuhan taruh dalam setiap diri kita. Artinya apa? Artinya begini, walaupun setiap kita nggak punya rumah, walaupun setiap kita belum punya mobil, walaupun setiap kita masih naik motor, masih naik sepeda, tetapi kalau Tuhan beri damai sejahtera, hidup kita pasti bahagia. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mengerti, ya, berbeda damai sejahtera dengan kebahagiaan yang ada di dunia ini. Nah, oleh sebab itu, saya hari ini ingin menyampaikan bagaimana cara supaya kita mengalami damai sejahtera. Saya catat yang pertama, supaya kita mengalami damai sejahtera, yang pertama, kita harus hidup benar. Amin. Yang pertama, kita harus hidup benar. Yesaya 48 ayat yang ke-22. Sejahtera yang harus kita lakukan pertama kali adalah hidup dengan benar. Artinya apa? Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara bisa lihat Musa, Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai 15. Musa adalah orang yang benar. Musa adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Hidupnya dia sebisa mungkin taat sama perintah Tuhan. Ya, beda sama orang-orang Israel yang lain. Beda sama Harun. Ya, waktu itu Harun sempat membuat orang Israel berbalik daripada Tuhan. Ketika Musa naik gunung Sinai, tiba-tiba Musa nggak turun-turun, Harun diprotes sama orang Israel. Mana Musa? Kita sudah mau menyembah Tuhan, tolong tunjukkan Tuhan kami. Lalu Harun malah membawa orang Israel jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Emas dikumpulkan dari anting, gelang, cincin diberikan kepada Harun, dan dari situ Harun membuat patung lembu tuangan. Harun buat dosa, hidupnya nggak nurut Tuhan. Padahal perintah Tuhan disuruh menunggu Musa. Nah, Keluaran 33 14 15. Ini kepadamu
Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa tahu ketika kita hidup benar, Tuhan berjanji Tuhan akan membimbing kita. Dan oleh karena Tuhan membimbing setiap kita, di situ kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Amin. Makanya itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita harus hidup dengan benar. Firman Tuhan suruh A, ya lakukan A. Firman Tuhan suruh B, ya lakukan B. Firman Tuhan suruh C, lakukan C. Jangan dinego, jangan ditawar. Banyak orang Kristen sukanya nawar-nawar firman Tuhan. Orang Kristen disuruh mengampuni, alasannya macam-macam. Wah, enak aja gua ampuni. Gede kepala tuh ntar dia. Gua nggak mau ngampuni. Ngapain? Najis. Saudara-saudara, saya mau katakan, kita anak Tuhan atau enggak? Kalau kita anak Tuhan, otomatis kita harus turut perintah Bapa kita. Suka nggak suka, enak nggak enak, lakukan firman Tuhan. Berat nggak berat, lakukan firman Tuhan. Justru saat kita melakukan firman, damai sejahtera Tuhan berikan dalam setiap hari kita. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu, saya mau buka di dalam Roma 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Roma 2 ayat yang ke-10, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat jahat. Yang berbuat bahwa tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Artinya apa? Hanya orang-orang yang tunduk firman, hanya orang-orang yang kelakuannya mau taat kepada Tuhan adalah orang-orang yang akan menerima kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, jangan pernah keraskan hatimu. Saat firman Tuhan ditabur, terima firman. Terima firman. Yang untung kita. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang untung kita. Kita yang dapat kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera. Nah, yang kedua, saya lanjutkan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima damai sejahtera? Yang kedua, caranya adalah dengan hidup dekat dengan Tuhan. Yang pertama tadi, kita harus hidup dengan benar. Yang kedua, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan menurut dia tutung, Mazmur Daud, hanya dekat Tuhan saja, dekat kepada Tuhan. Disitulah kita baru merasakan damai sejahtera. Amin. Tapi kalau kita malah hidup jauh dari Tuhan, justru kita akan kehilangan damai sejahtera. Orang-orang saya amati di dunia ini, dia bisa hidup jauh dari Tuhan, dia bisa hidup gak rajin ke gereja, dari luar tampak bahagia, tapi dari dalam tidak ada damai sejahtera. Orang bisa gini, mengapa orang pergi ke diskotik? Mengapa orang pergi ke tempat karaoke? Mengapa orang pergi ke mall? Ke tempat pijet plus, tempat-tempat yang nggak benar? Mengapa orang pakai narkoba? Mengapa orang merokok? Supaya mereka mendapat kebahagiaan. Tapi saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan, kalau kita cari kebahagiaan di zona yang seperti itu, maka saya katakan,
tidak akan pernah ada kebahagiaan dalam hidup kita. Yang kita dapat malahan kehancuran dan malapetaka. Tetapi kalau kita cari kebahagiaan, lalu kita pergi ke gereja, kita pergi beribadah, kita pergi komsel, kita ikut saat teduh, kita ikut menara doa, yang terjadi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera menjadi bagian setiap kita. Amin. Makanya itu, kalau hidup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara semua, hiduplah melekat kepada Tuhan. Cari tempat terbaik itu di mana sih? Di bawah kaki Tuhan. Tempat terbaik untuk kita dapat damai sejahtera nggak bisa kita temukan di dunia ini. Kita mau cari dimanapun, kita nggak akan pernah damai sejahtera. Bahagia ya mungkin bahagia, tetapi untuk urusan damai sejahtera, tempatnya hanya di bawah kaki Tuhan, tempat dengan Tuhan. Saya nggak mau lagi dekat-dekat dengan dosa. Kok nonton? Kayak kerupuk aja nih. Kerupuk 3 hari ya, di toples itu melempem, nggak dimakan-makan. Kalau melempem nggak enak, ya kan? Saya mau hidup dekat dengan Tuhan. Saya nggak mau hidup dekat dosa. Karena saya tahu hidup dekat dengan Tuhan memberikan saya sukacita, damai sejahtera, berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yang setuju dengan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Semangat? Amin. Yang terakhir, tambah semangat. Haleluya. Yang terakhir, bagaimana cara kita supaya kita memperoleh damai sejahtera? Yang terakhir, caranya adalah kita harus hidup menjadi berkat. Amin. Yang pertama kita tahu untuk kita memperoleh damai sejahtera, kita harus hidup dengan benar. Yang kedua, kita harus hidup dekat dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, baiklah, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Bapak-bapak, ibu-ibu, baca ayat ini jangan seneng ya. Ada dikatakan biarlah bercerai. Wah, langsung yang lagi marah-marah sama istrinya, yang lagi diem-dieman, ya. Beberapa minggu lagi diem-dieman sama suaminya, sama istrinya. Haleluya, ini peneguhan dari Tuhan. Hari ini yang bercerai biarlah bercerai. Haleluya. Tolak dalam nama Yesus. Ya. Nah, tetapi yang saya mau garis bawahi, lihat. Tetapi Tuhan memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Artinya apa? Artinya Tuhan ingin setiap kita hidup untuk jadi berkat. Amin. Tuhan gak pengen kita hanya hidup untuk diri sendiri. Berapa banyak orang pengen bahagia, pengen damai sejahtera, lalu apa yang dilakukan? Oh, semuanya ini untuk saya. Oh, yang itu untuk saya. Yang ini juga untuk saya. Orang lain mah bodoh amat. Yang penting gua mah bahagia. Yang penting mah gua senang. No. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan saya katakan bahwa untuk kita mau memperoleh ketenangan hidup, untuk kita mau memperoleh damai sejahtera yang sejati, yang datang dari Tuhan, kita nggak bisa hidup semuanya untuk saya. Kita harus hidup menjadi berkat. Kita harus hidup menolong orang lain, membantu orang lain, menabur buat orang lain. Amin. Kalau kita hidup semua untuk diri kita sendiri, maka kita nggak akan pernah tenang. Engkau akan bahagia, bukan damai sejahtera. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Kolose 3 ayat yang 15, ayat yang terakhir. Firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Nah saudara-saudaraku, Tuhan menegaskan 2 kali bahwa kita harus jadi berkat buat sesama kita. Khususnya dalam hal keluarga kita lebih dahulu. Pasangan suami istri. Istri jadi berkat buat suami. Suami jadi berkat buat istri. Anak dengan orang tua. Anak jadi berkat buat orang tua. Orang tua jadi berkat buat anak. Saudara, saya bisa bayangkan betapa bahagianya, betapa indahnya kalau kita sesama anggota keluarga aja, dimulai dari keluarga, kita bisa jadi berkat. Tapi bayangkan kalau dalam setiap keluarga di tempat ini, lalu mulai si suami gak peduli sama istri, si istri juga, lu mau kemana terserah lu, gue udah capek sama lu, terserah lah. Ya nanti kayak, bisa bayangin gak? Hidup kalau kayak seperti itu, saya yakin tidak akan ada damai sejahtera dalam hidupnya. Makanya ada banyak orang berkata, kalau mau lihat surga, lihat rumah tanggamu. Kalau mau lihat neraka, lihat juga rumah tanggamu. Ya jadi, saudara bayangkan, kalau di dalam keluarga sendiri tidak ada kerinduan untuk menjadi berkat, neraka yang kita rasakan. Tapi kalau setiap anggota keluarga mau jadi berkat, damai sejahtera itu diberikan dalam hidup kita. Kita tenang, walaupun kita nggak kaya, walaupun kita nggak seperti kehidupan tetangga kita, walaupun kulkas di rumah kita masih lebih lama daripada kulkas saudara kita, kita tetap damai sejahtera. Karena sekali lagi, damai sejahtera orang Kristen yang terakhir saya mau katakan, itu original, ya, bukan palsu. Kalau dunia ini memberikan damai sejahteranya palsu. Peduli situasinya apa, gak peduli kondisinya apa, dia tetap damai sejahtera. Amin. Gak peduli hidupnya banyak tekanan, gak peduli hidupnya banyak tangisan, gak peduli hidupnya banyak serangan kuasa-kuasa gelap, hidupnya tetap damai sejahtera. Makanya saya katakan, itu damai sejahtera yang original. Seperti sebuah barang. Kalau saudara punya barang original dengan barang palsu, lebih awet mana? Lebih kuat mana? Lebih tahan mana? Original. Amin. Demikian damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera original hanya bisa kita dapat dengan 3 langkah tadi. Bukan dari hal-hal luar, bukan dari HP kita, bukan dari fisik kita, tapi dari Tuhan yang Tuhan beri muncul dalam setiap hati kita. Amin. Apa aja caranya? Jangan lupa. Yang pertama, supaya kita hidup memperoleh damai sejahtera. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang kita masuk ke depan. Haleluya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan pujikan pujian, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis dalam hidupku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Turunkan adanya Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku.
Kami bersyukur dan kami mau berjuang untuk memperoleh damai sejahtera. Tapi perjuangan kami bukan karena dunia ini, tapi kami mau berjuang hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab kami yakin, kami percaya damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang original hanya ada di dalam-Mu Tuhan, hanya ada bersama-Mu. Kami tahu semua yang di dunia ini hanya palsu. Kebahagiaan yang ada di dunia ini hanya semu, hanya sementara. Tetapi kalau setiap kami pada pagi hari ini mendekat kepada Tuhan, hidup dekat dengan firman Tuhan, hidup taat pada firman Tuhan, dan kami jadi berkat, kami percaya kami akan mengalami damai sejahtera. Dan Abang berdoa buat setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami minta ampun kalau seringkali kami lebih mencari kebahagiaan dengan hal-hal yang duniawi. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami terjatuh, seringkali kami tertipu oleh dunia ini. Ampuni kami. Kami tahu yang menjadi fokus kami seharusnya bukan hanya hal-hal duniawi, tetapi yang utama yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya setiap kami yang menabur pasti akan menuai karena persembahan ini. Setiap kita yang memberikan persembahan, sama-sama kita berkata, amin. Telah kulihat. Saya persilakan petugas kolektor untuk masuk ke depan, dan setelah itu bisa memberikan atau mengedarkan kantong kolektor pada pagi hari ini. Haleluya. Berjuang sampai akhirnya, yang gak pernah habis dalam setiap hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita sudah memberikan persembahan, kita bersama berdiri. Sekali lagi yang katakan telah kulihat. Kami, dan itulah yang membuat kami bersyukur. Kami tidak mau melihat setiap masalah kami tidak mau melihat pergumulan kami tidak mau melihat rintangan, tekanan yang terjadi dalam hidup kami, tetapi kami pagi hari ini sama-sama mau melihat karya Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Karena kami percaya, saat kami melihat kebaikan Tuhan, Roh Tuhan bekerja dalam hidup kami. Saat hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur, kami yakin dan percaya, maka kuasa Tuhan yang bekerja mengatasi setiap masalah, problema, krisis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik. Dan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu pada pagi hari ini, kami hamba-hamba-Mu, datang di bawah kaki-Mu.
Kami telah membawa segala pujian persembahan kami pada pagi hari ini. Persembahan pujian, persembahan berupa materi, persembahan berupa tenaga, waktu. Kami sudah berikan kepadamu. Dan kami berdoa, kiranya Engkau menerima setiap pengorbanan kami, setiap persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kalau hati Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat pada setiap kami. Kami percaya hidup kami diangkat oleh Tuhan. Kami akan mendapatkan promosi. Kami akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Kami akan menjadi kepala bukan ekor. Kami akan lebih dari pemenang. Bersama dengan Tuhan, kami dapat melompati tembok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Kembalikan kami untuk besok Senin kami bekerja. Penyertaan setiap kami yang bisnis, setiap kami yang di rumah tangga, kami yang sekolah, kami yang kuliah, apapun yang kami kerjakan, keluar masuknya kami, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala virus-virus, dijauhkan dari hal yang tidak baik, hal yang tidak benar, orang-orang yang salah, orang-orang yang mau berbuat jahat, orang-orang yang mau menipu. Kami percaya Tuhan jauhkan dari hidup kami. Kami percaya tangan Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara, angkat kedua tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Allah Bapa, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati setiap kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata.